Kemarin kita sudah membahas tentang pengenalan diri. Gimana? Sudah cukup mampu mengenali siapa dirimu? Sudah tahukah apa tujuan kamu hidup di dunia ini? Pada kali ini kita akan bahas lanjutan dari sebuah pengenalan diri, yaitu tentang pengendalian diri. Satu langkah di mana kita bisa menyelaraskan diri kita menuju ke arah yang lebih baik, melakukan kegiatan dengan lebih tenang dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal di sekitar kita. Jika kalian sudah siap untuk materi selanjutnya, mari kita masuk ke dalam pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain, sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungannya. Pengendalian diri akan bisa kita tinjau dari banyak segi, terutama dalam menghadapi suatu masalah dalam hidup kita. Tapi biasanya kita sering melewatkan atau menganggap remeh sebuah pengendalian diri, karena biasanya kita merasa bahwa kita sudah kuat, kita sudah mampu mengontrol apapun, kita merasa bahwa kita bisa menyelesaikan apapun sendiri tanpa mau dibantu oleh orang lain. Tidak salah juga teman-teman kita berpikir seperti itu jika kita sedang sadar. Tetapi ketika orang tidak mampu mengendalikan diri, maka dia sedang kehilangan kendali atas dirinya. Pernah kan kita bertanya, mengapa kita susah fokus? Atau susah sekali sih kita untuk serius? Nah, pertanyaan itu ada hubungannya dengan pengendalian diri, teman-teman. Kita ambil contoh, kita ingin belajar untuk ujian atau belajar untuk sekolah besok. Tetapi baru kita buka buku sebentar, tiba-tiba tanpa kita sadari kita sudah pegang HP lagi. Sudah kepikiran yang di luar hal yang kita pelajari. Kita hanya bisa fokus 10 atau 20%. Selain itu, kepikiran hal yang di luar diri kita atau bahkan kita malah mengantuk. Ini berarti apa yang kita inginkan dan apa yang kita kerjakan tidak bisa kita arahkan dengan konsisten. Pengendalian diri ini adalah sifatnya universal. Ini tidak hanya berlaku untuk pelajar, anak kecil, orang bekerja, dan sebagainya. Tetapi segala profesi, mau umur berapapun dari kita kecil sampai kita tua, pasti membutuhkan sebuah pengendalian diri. Saya yakin kalian yang menonton video ini memiliki pengetahuan yang banyak, wawasan yang luas, dan ahli di bidangnya masing-masing. Tetapi saya yakin 100% kalian semua masih sulit dalam menjalankan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Sehingga wawasan dan ilmumu yang luas tadi belum sepenuhnya operatif berjalan di hidup kalian. Ada pepatah dari Genghis Khan. Beliau berkata, satu tindakan yang dilandasi oleh kemarahan adalah tindakan yang ditakdirkan akan hancur dan gagal. Maksud dari kata tersebut sudah jelas, bahwa orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, termasuk orang yang dikuasai oleh amarah, dipastikan di akhir nanti pasti hancur dan gagal. Karena tidak ada hal kebaikan di dunia ini yang dilandasi dari rasa amarah. Sehingga orang yang sedang marah, dia akan lepas kendali dan tidak bisa berpikir jernih. Orang yang tidak bisa berpikir jernih, dia tidak bisa mengontrol anggota tubuh, pikiran, dan kata-katanya. Sehingga mungkin akan keluar tindakan atau kata yang destruktif. Hal ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi yang pasti juga akan merugikan dirimu sendiri. Jadi berpikirlah dengan jernih, kendalikan dirimu, tidak usah buru-buru dan atur strategi sebaik mungkin. Jika kamu mampu melakukannya, itulah bagian dari kemampuan mengendalikan diri. Cara untuk melatih pengendalian diri jugalah tidak mudah dan instan, teman-teman. Butuh waktu dan latihan untuk mencapai hasil yang maksimal. Contoh, kamu ingin berhenti untuk merokok, yang dimana kamu sekarang menghabiskan mungkin sekitar 2 bungkus rokok dalam satu hari. Hal ini kamu tidak bisa lakukan dalam sekejap, merubah yang hari ini habis 2 bungkus rokok, kemudian esok hari tiba-tiba tidak merokok sama sekali. Tapi semua ada caranya, teman-teman. Kamu bisa menguranginya secara bertahap. Mungkin dalam bulan ini kamu bisa menguranginya untuk 1,5 bungkus per hari. Bulan berikutnya 1 bungkus per hari, dan seterusnya.
hingga di mana titik kamu menyisakan 1 batang rokok per hari dan bulan depannya mampu untuk tidak merokok sama sekali. Jadi kita ini pasti mempunyai kebiasaan yang buruk. Yang sering kita lupa, malah kita selalu memvalidasi kebiasaan buruk kita dan mengulanginya hari demi hari. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah kita harus berusaha menghilangkan kebiasaan buruk itu dan mengubahnya menjadi hal yang positif. Jadi untuk bisa melatih pengendalian diri kita harus tahu batas minimal kita dalam melakukan suatu keburukan. Jangan dibalik, kita malah melakukan batas maksimal dalam suatu keburukan. Jika kita mengambil lebih toleransi dalam suatu keburukan, maka itu bukanlah pengendalian diri namanya, namun pemanjaan diri. Setelah itu, kurangilah pelan-pelan, dikit demi sedikit, sampai nanti keburukan itu tidak terlihat dan bahkan menghilang. Dan ketika kamu sudah mampu mencapai titik nol itu, maka aku ucapkan selamat, perjuanganmu sudah berhasil.